Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan mempresentasikan tentang materi inovasi pendidikan, yaitu konsep dasar inovasi pendidikan, proses inovasi pendidikan, strategi inovasi pendidikan, dan ketenaga pendidikan. Konsep dasar inovasi pendidikan. 1. Pengertian inovasi pendidikan. Inovasi pendidikan adalah proses perubahan atau penciptaan sesuatu yang baru dalam bidang pendidikan, baik dalam bentuk metode pembelajaran, kurikulum, teknologi, maupun manajemen pendidikan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pendidikan, serta menciptakan lingkungan belajar yang lebih kondusif dan menarik bagi siswa. 2. Prinsip-prinsip inovasi pendidikan. Yang pertama, berpusat pada siswa. Inovasi harus mempertimbangkan kebutuhan, minat, dan kemampuan siswa. Yang kedua, relevan. Inovasi harus sesuai dengan konteks dan kebutuhan masyarakat. Yang ketiga, berkelanjutan. Inovasi harus dapat diterapkan secara berkelanjutan dan berdampak positif jangka panjang. Dan yang keempat, terukur. Inovasi harus dapat diukur dan dievaluasi untuk mengetahui efektivitasnya. Yang ketiga yaitu jenis-jenis inovasi pendidikan. Yang pertama, inovasi kurikulum. Perubahan dalam materi pembelajaran, struktur kurikulum, dan metode pembelajaran. Yang kedua, inovasi pembelajaran. Penerapan metode baru, strategi, dan teknologi dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, inovasi teknologi. Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK dalam pendidikan. Yang keempat, inovasi manajemen. Perubahan dalam sistem pengelolaan pendidikan seperti sistem penilaian, administrasi, dan pengambilan keputusan. Proses inovasi pendidikan. 1. Identifikasi masalah atau kebutuhan. Inovasi pendidikan dimulai dengan mengidentifikasi masalah atau kebutuhan yang ada di dalam sistem pendidikan, seperti kesenjangan pembelajaran, ketertinggalan teknologi, atau kurangnya keterampilan tertentu pada siswa. 2. Penelitian dan pengumpulan data. Proses ini melibatkan penelitian untuk memahami tantangan yang dihadapi, tren pendidikan yang ada, serta pemetaan kebutuhan peserta didik dan guru. Pengumpulan data dapat melibatkan survei, wawancara, atau studi literatur. 3. Pengembangan ide dan solusi. Berdasarkan hasil penelitian, langkah berikutnya adalah pengembangan ide atau solusi inovatif yang dapat mengatasi masalah yang telah diidentifikasi. Ini bisa berupa pengenalan teknologi baru, metode pengajaran baru, atau perubahan pada kurikulum. Yang keempat, uji coba dan eksperimen. Ide yang telah dikembangkan kemudian diuji melalui percakapan langsung dengan siswa dan pendidik. Eksperimen atau pilot project dapat dilakukan di lingkungan pendidikan terbatas untuk melihat efektivitas solusi tersebut. 5. Evaluasi dan penyesuaian. Setelah uji coba, hasil evaluasi sangat penting untuk mengetahui apakah inovasi tersebut berhasil mencapai tujuan yang diinginkan. Jika ada kelemahan atau tantangan, penyesuaian akan dilakukan untuk memperbaikinya. Yang keenam, implementasi dan skala. Jika inovasi terbukti efektif, langkah selanjutnya adalah implementasi skala lebih luas. Ini bisa melibatkan pelatihan bagi guru, perubahan dalam kebijakan pendidikan, atau penerapan teknologi di seluruh sistem sekolah. Strategi inovasi pendidikan. Strategi inovasi pendidikan adalah pendekatan yang digunakan untuk mengembangkan dan menerapkan inovasi dalam sistem pendidikan guna meningkatkan kualitas pembelajaran, keterlibatan siswa, dan kinerja sistem pendidikan secara keseluruhan. Berikut beberapa strategi inovasi pendidikan yang dapat diterapkan. Yang pertama, penerapan teknologi pendidikan. Yang kedua, teknologi dapat digunakan untuk menciptakan metode pembelajaran yang lebih interaktif dan fleksibel. Beberapa strategi terkait teknologi meliputi pembelajaran berbasis aplikasi dan platform digital menggunakan aplikasi dan platform online untuk meningkatkan aksesibilitas materi ajar seperti penggunaan learning manajemen sistem LMS atau aplikasi pembelajaran seperti Google Classroom, Kahoot, dan Edmodo.
Learning dan pembelajaran jarak jauh memfasilitasi pembelajaran daring dengan materi yang dapat diakses kapan saja dan di mana saja, mengatasi keterbatasan fisik dalam pembelajaran tatap muka. Pendekatan pembelajaran berbasis proyek atau project-based learning. Pembelajaran berbasis proyek mendorong siswa untuk belajar melalui pengalaman langsung dengan menyelesaikan proyek nyata dengan relevan dengan dunia nyata. Ini mengembangkan keterampilan seperti pemecahan masalah, kolaborasi, dan keterampilan berpikir kritis. Peningkatan keterampilan guru. Mengembangkan keterampilan guru dalam mengajar adalah langkah penting dalam inovasi pendidikan. Beberapa strategi mencakup pelatihan dan pengembangan profesional yang berkelanjutan, memberikan pelatihan bagi guru untuk mengadopsi metode pengajaran baru, seperti pembelajaran berbasis teknologi atau pembelajaran kolaboratif. Komunitas belajar profesional mendorong guru untuk bergabung dalam komunitas profesional di mana mereka dapat berbagi praktik terbaik dan belajar dari sesama. Pembelajaran kolaboratif. Strategi ini menekankan pada pembelajaran yang melibatkan interaksi antara siswa untuk memecahkan masalah bersama, berbagi ide, dan belajar dari satu sama lain. Model pembelajaran kolaboratif seperti cooperative learning membantu mengembangkan keterampilan sosial dan komunikasi siswa. Esensi pendidikan dan ketenaga pendidikan. Manajemen dan pengelolaan pendidikan. Tenaga pendidikan memiliki peran dalam mengolah kegiatan sekolah seperti administrasi, pengaturan jadwal, dan pemantauan pelaksanaan program pendidikan. Mereka membantu memastikan bahwa sumber daya pendidikan dikelola dengan baik untuk mendukung keberhasilan proses belajar mengajar. Penyediaan sumber daya dan infrastruktur. Mereka berperan dalam menyediakan fasilitas dan sumber daya yang mendukung proses belajar seperti peralatan pembelajaran, buku, materi ajar, dan teknologi pendidikan. Sumber daya ini penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang efektif dan efisien. Dukungan psikologis dan konseling. Beberapa tenaga kependidikan seperti konselor sekolah memberikan dukungan emosional dan psikologis bagi siswa. Mereka membantu siswa mengatasi masalah pribadi, kecemasan, atau tantangan sosial yang dapat mempengaruhi kinerja mereka di sekolah. Pengembangan profesional. Tenaga pendidikan juga berperan dalam mengembangkan kompetensi pendidikan, baik melalui pelatihan maupun penyediaan kesempatan untuk pertumbuhan profesional. Ini melibatkan pengembangan keterampilan manajerial, teknis, dan interpersonal yang mendukung kinerja seluruh sistem pendidikan. Mendukung kolaborasi antara guru dan siswa. Tenaga kependidikan berfungsi sebagai penghubung antara pendidik, siswa, dan orang tua. Mereka membantu menciptakan komunikasi yang efektif dan kolaborasi yang mendukung pencapaian tujuan pendidikan. Kesimpulan, inovasi pendidikan merujuk pada penerapan ide-ide baru atau signifikan dalam sistem pendidikan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan hasil pendidikan. Konsep dasarnya melibatkan penemuan metode, teknologi, pendekatan, atau strategi baru yang dapat memfasilitasi proses pembelajaran secara lebih efektif, relevan, dan sesuai dengan perkembangan zaman. Inovasi ini bertujuan untuk menjawab tantangan pendidikan di era globalisasi, kemajuan teknologi, dan kebutuhan masyarakat yang terus berubah. Pendidik memainkan peran sentral dalam inovasi pendidikan. Mereka bukan hanya sebagai pengajar, tetapi juga sebagai fasilitator yang dapat menciptakan lingkungan pembelajaran yang inovatif dan inklusif. Mereka harus memiliki kompetensi dalam mengadaptasi teknologi, metode pembelajaran baru, serta kemampuan untuk mendorong partisipasi aktif siswa dalam proses belajar.